Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jadi kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bikin video baru. Kita kemarin-kemarin Apa? kayak kemarin tuh mau bikin video ya biar cuma baru sempat sekarang. Terus kita tuh sempat bingung sih mau bikin video apa, tapi karena kemarin ini juga bingung ya. Ya, tapi alhamdulillah kemarin banyak yang respon tentang patah hati. Akhirnya kita mau bikin video tentang patah hati ya. Sebelumnya minta maaf ya karena telat bikin videonya. Benar. Tapi tau nggak apa tuh patah hati? Patah hati itu kekecewaan ya. Kekecewaan. Nah, patah hati itu kalau menurut Umi ya, patah hati itu luapan emosional seseorang karena suatu perpisahan, Abi. Terus? Entah itu karena perceraian, perselingkuhan dan sebagainya. Bisa juga kayak tadi yang Abi omong, kecewa ketika sesuatu nggak sesuai harapan. Jadi intinya itu ya teman-teman, arti patah hati. Nah, terus kita di mau sini bacain tuh banyak yang nanya ini. Bukan nanya, jadi banyak yang respon tentang penyebab patah hati itu apa sih. Nah, itu banyak banget teman-teman yang udah respon, teman-teman IG kita ya, Bi ya. Nanti kita baca satu-satu. Mulai sekarang. Oke, sekarang aja. Nah, ini ada satu jawaban yang banyak banget. Kalian respon ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jawaban yang sama. Intinya tuh kesimpulannya sama jawabannya itu. Pokoknya mah jawabannya tuh akibat terlalu berharap sama manusia. Nah, kita bacanya satu-satu. Dari Wardah Jahirahum, akibat terlalu berharap sama manusia. Astagfirullah. Terus Humairah, terlalu berharap pada manusia. Selanjutnya Jokex_S, terlalu berharap pada manusia sehingga melupakan Allah, maka diberikan patah hati. Terus Noviyah_25, terlalu berharap yang berlebihan. Terus dari hamba Allah, tidak lain cinta terhadap kepada selain Allah, itu penyebabnya. Terus selanjutnya Abdul Rashid, terlalu berharap pada manusia. Terus Elia Agustina 95, anak terlalu berharap dengan ciptaan Allah yang belum halal, sakit banget rasanya. Dari Indriani Dandri, berharap pada manusia. Itu semua 8 orang ya biasa. 8 orang yang jawab tentang berharap kepada manusia. Nah, intinya gini loh, ada orang yang mengatakan bahwa berharap kepada manusia itu adalah satu cara untuk menyakiti diri sendiri. Jadi kalau kita mau diri kita sakit ya berharap aja kepada manusia gitu. Terus ada juga berharap kepada manusia itu seperti Ali bin Abi Thalib yang bicara, aku pernah merasakan semua kepedihan di dunia ini, dan yang paling pedih adalah berharap kepada manusia. Jadi memang berharap kepada manusia itu adalah sumber dari kekecewaan yang sangat menyakitkan untuk kalian. Nah, Imam Syafi'i juga pernah bilang, kalau ketika hatimu terlalu berharap kepada manusia, maka Allah timpakan pedihnya suatu harapan itu, karena Allah tuh cemburu gitu, agar kita kembali kepada Allah. Jadi Allah itu marah pada kita. Iya, kayak cemburu aja tuh. Kok lo maksud itu kok kamu berharap kepada dia sih, bukan sama aku gitu kan. Jadi Allah itu seharusnya kalian bersyukur gitu ketika kalian patah hati, itu artinya Allah lagi kangen sama kalian. Ya. Oke, jawaban selanjutnya dari M_Raffi, ditinggal nikah Kak. Ada ini 2 ya.
ada dua sama Syadah Nur 94 menyukai seseorang, ternyata dia nikahnya Nikahnya sama orang lain. Ini pertanyaan sangat cocok ya Mi, sangat cocok. cocok. Ilhan Ini dan harusnya Ahok. nikah ya Mi ya, Oh cocok. Alhamdulillah Umi. A few moments later. Terus Mi. nah soalnya yang ditinggal nikah ya Bia. Ada satu kata dari Umar bin Khattab yang bisa jadi pacuan untuk kita sih, kayak misalnya hatiku tenang karena sesuatu yang melewatkanku adalah bukan takdirku, dan takdirku tidak akan melewatkanku. Itu sih yang harus jadi patokan untuk kita. Dan satu hal lagi yang harus kita ingat bahwa Allah tuh udah nyiapin jodoh terbaik untuk kita loh. Jadi kalau misalnya kita belum dipersatukan oleh orang yang kita cintai, mungkin memang itu yang terbaik untuk kita gitu. Mungkin ada hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini gitu. Selanjutnya. Terus yang selanjutnya lihat teman dapat juara dan dia elu-elukan apa nih? Disanjung-sanjung. Banyak orang seperti merasa dia beruntung banget. Itu dari siapa? Dari Nuritaj 04. Oke. Umi pernah berada di posisi itu, dan itu benar-benar rasanya sakit sih. Kayak kok gue yang berjuang tapi dia ya yang menang gitu loh. Tapi satu hal yang harus kita tahu, kalau sebaik-baiknya kita menyimpan bangkai pasti akan kecium loh. Jadi intinya baunya. Jadi intinya suatu kebenaran itu akan terungkap dengan sendirinya nanti. Jadi sabar ya. A few moments later. Terus yang selanjutnya Fajri _12897. Belum pernah, aku cuman mungkin orang itu patah hati karena terlalu pede sama pasangannya. Pede sama pasangannya. Pede itu apa ya? Pede sama Iya, pasangannya. pede itu apa? Pede sama pasangannya. Pede itu percaya diri. Bu itu gak bisa apa-apa Pede itu percaya diri Abi. Jadi kayak misalnya kita ngejalanin suatu hubungannya, terus kita tuh kayak gue yakin nih ini bakal jodoh gue nanti gitu loh. Padahal kan yang tahu takdir kita hanya Allah ya Bia. A few moments later. Jangan terlalu pede ketika menjalani suatu hubungan kalau belum ada kata sah di antara kalian. Terus yang selanjutnya Abibel. Bacanya kayak di Abi BL 11. Ya. Lalai dalam menunaikan kewajibannya. Nah itu benar banget, lalai dalam menunaikan kewajibannya. Jadi intinya kehidupan itu cermin dari ibadah kita ya Bia. Jadi kalau misalnya kehidupan kitanya kok rumit banget sih, nah coba deh kalian bercermin gimana ya ibadah kita, udah benar belum ya sholat kita, udah benar belum ya niat ibadah kita, dan itu sih yang harus diperbaikin sama kita ya. Terus yang selanjutnya Lili _Rahmadani, karena rendahnya iman sehingga tidak mampu mencermati setiap kata. Nah ada beberapa kata yang nggak bisa kita pahamin gitu. Jadi hanya kayak orang ini ngomong ini maksudnya, tapi kita pahaminya beda gitu. Jadi intinya ketika seseorang kayak selanjutnya yang selanjutnya Alfian _2044, suaminya umur berapa, terus sama istrinya umur berapa. Iya, ini ciri-ciri yang belum subscribe kita. Jadi belum nonton video kita yang sebelumnya. Nah kalau umur Umi sekarang 21, kalau umur Abi sekarang 20. Tuan istri ya. Oke lanjut. Terus dari Afni Semarang 22, penyebabnya anak pernah dikecewakan. Dikecewakan, sebenarnya kecewa itu banyak ya Bih. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan kita kecewa, dan lagi-lagi ini kecewa tuh kayak arti dari patah hati loh. Kecewa.
Jadi cocok ini ya, kecewa ini. jadi pokoknya untuk kalian yang lagi kecewa, semoga diberi kesabaran, ketabahan dan keikhlasan. Terus yang selanjutnya dari Feriadi Indra Saputra, apa jalan sama cowok lain, astagfirullahaladzim, sangat menyakitkan ini. Sebenarnya kalau dalam suatu hubungan yang belum halal, jalan sama cowok lain tuh kayak maksudnya kayak belum halal ya, udah ya dia nggak ada ikatan gitu di antara kalian. Nah sebenarnya dalam suatu hubungan tuh diperlukan yang namanya komitmen ya dia. Kalau misalnya kita nggak siap berkomitmen, ya hubungan itu bakal sia-sia aja gitu, kayak buang-buang waktu aja. Ya, buang-buang waktu kita. Ketika kita siap berkomitmen, itu artinya kita siap untuk menjaga hati, menjaga pandangan, terus menjaga dari hubungan yang dapat merusak gitu, dari orang yang dapat merusak hubungan kita gitu. Terus yang selanjutnya Budi Perfect 01, kurang mengenal Allah. Nah ya, intinya pokoknya nggak, karena dia tidak kuat iman kayaknya. Pokoknya intinya gini loh, ketika kita diberikan patah hati, itu artinya Allah tuh lagi kangen sama kita gitu. Jadi kita manfaatin hal itu untuk semakin mendekat gitu sama Allah ya dia. Gitu. Terus yang selanjutnya dari Ikhwan Aradi Putra, orang ketiga. Itu sama ya kayak tadi yang jangan ini. sama orang lain. Jadi intinya butuh yang namanya komitmen. Terus ini ketika orang tua lebih memilih sang kakak daripada adik. Nah ini mohon maaf ya, kita nggak sebutin siapa-siapanya karena ini kan mencakup keluarga ya, perihal masalah keluarga. Nah satu hal yang kita tahu, harus kita pahamin gitu, keadilan itu nggak harus sama rata tapi menyeimbangi. Ketika orang tua lebih memilih kakak kita dibanding kita, nah lebih baik kita introspeksi diri, apa sih yang salah dari kita, apa sih yang jadi keunggulan kakak kita gitu, sehingga orang tua tuh lebih mengutamakan kakak kita dibanding kita gitu. Nah dan satu hal yang salah gitu ya dari orang tua itu adalah ketika orang tua nggak tahu gitu arti adil gitu. Adil itu kembali lagi ya, nggak sama rata tapi harus meimbangi. Jadi untuk kita, semoga aja kita bisa belajar ya dia, kalau adil itu nggak harus sama rata. Terus yang selanjutnya ini mah Dwi Sitari Kijunianti, orang ketiga juga nih, sama itu sama yang ya, sama yang tadi. orang ketiga tuh lagi ini lagi viral zaman sekarang, hati-hati ya. Jadi lagi viral banget di masa-masa sekarang, banyak banget orang ketiga yang ngerusak hubungan kita, bahkan ya, yang hubungan yang udah dijalin lama gitu. Ikhwan Arjad 21, ketika Ikhwan ingin pertemanan atau persahabatan sama akhwat dan diajak PC video call ya gitu. Artinya gini loh, sebenarnya ada berteman dengan lawan jenis itu baik-baik aja loh, tapi selama kita mengetahui batas-batasnya. Nah sebenarnya yang dikhawatirkan ketika berteman dengan lawan jenis itu timbul rasa suka. Jadi karena takutnya ada fitnah ya. Iya, jadi intinya kita harus tahu batasan-batasan dalam pertemanan dengan lawan jenis, apa aja sih yang nggak boleh, apa aja ya yang boleh, terus apa sih yang harus kita hindari, dan itu harus kita tahu loh. Oke, selanjutnya dari Raud Jairah, cuma salah paham aja. Nah salah paham itu adalah satu faktor yang bisa merusak suatu hubungan loh. Jadi salah paham itu kayak faktor besar, mencerai-beraikan ya. Pokoknya intinya ketika kalau kita nggak mau salah paham sama orang, lebih baik kita mencari tahu dulu kebenaran dari suatu berita. Ketika kita mendengar A, kita cari tahu, oh ini A bener nggak ya beritanya. Jangan sampai kita langsung menuduh kalau berita itu benar gitu. Kalau langsung berasumsi kalau berita itu benar, itu nggak baik. Jadi ada alangkah lebih baiknya kalau kita mencari tahu dulu. Terus yang selanjutnya dari Sudarman
SN26 sekarang aja. Itu tuh kayaknya mau bahasnya sekarang aja. Ya. Itu mohon maaf ya, baru bisa bahas sekarang. Dan kan ini lagi ini Lagi bahas sekarang. sekarang juga. Terus yang selanjutnya Yuliana Fitri, patah hati karena masih belum istiqomah dalam kebaikan, iman sering naik turun. Nah, iman sering naik turun juga itu hal yang biasa ya. Kita juga ngerasain itu, imannya suka naik turun. Tapi banyak banget tips-tips untuk istiqomah sih. Banyak banget. Kayak misalnya satu, kalian harus punya teman yang selalu ngingetin kalian. Jadi kalau kalian salah tuh kalian punya alarm gitu. Jangan, itu salah gitu. Terus yang kedua, kalian bisa datang ke kajian-kajian ya, Bia. Di situ kalian bisa menambah ilmu agama, terus menambah pertemanan juga tentunya. Terus yang ketiga apa, Bi? Membaca Al-Quran. Iya, pokoknya perbaiki ibadah kalian, perbaiki sholat, terus rajin baca Quran dan sebagainya. Terus yang banyak banget terakhir sih pokoknya ini, tips istiqomah tuh. yang terakhir nih. Nah, yang terakhir Nor_Eri2 curang. Nah, curang. Sebenarnya kita nggak tahu ya konteks masalahnya apa, tapi intinya kalau menurut Umi lebih baik kalah dalam kejujuran itu lebih terhormat gitu dibanding kita menang tapi hasil curang gitu. Itu kayak hina banget nggak sih? Pokoknya gitulah. Udah selesai. Terus alhamdulillah habis nih. Nah, alhamdulillah udah selesai. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya jadi kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oke, Umi aja lah. Oke, kesimpulannya gini. Patah hati itu hal yang fitrah, dimana setiap manusia pasti pernah ngerasain itu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika patah hati itu mendorong kalian untuk menyakiti, entah itu menyakiti orang lain ataupun diri sendiri, Bi. Nah, satu hal yang harus kita tahu, kalau seseorang yang hadir dalam hidup itu ada 3 hal, Bi. Satu, karena untuk memberi kenangan, 2, untuk memberi kebahagiaan, dan ketiga, untuk memberi pembelajaran. Jadi intinya ketika kalian merasa patah hati karena seseorang, itu ada pembelajaran yang bisa kalian ambil. Oh, orang ini pernah gini-gini loh, nyakitin saya gini-gini. Nah, itu kalian bisa sebagai tameng untuk, saya nggak mau nyakitin orang lain seperti dia menyakiti saya, gitu intinya, Bi. Terus ada lagi. A few moments later. Terus nih? Udah, kayaknya cukup. Oke, udah. Oke, mungkin segitu aja yang bisa kita sampaikan. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kekurangan dari kita soal buat video ini ya. Dan kalau kalian mau ngasih saran ataupun apapun gitu kalian komen aja nanti di bawah ya. Karena kita setia bacain komentar kalian. Dan untuk yang belum subscribe, mohon jangan lupa subscribe, like dan share dan komen. Oke, udah ya. Oke ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.